Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Walaupun di rumah aja, pasti pada sehat semua kan? Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kebersihannya terutama. Terus juga jangan lupa jaga pola makannya ya, supaya kita selalu sehat walaupun di rumah. Pasti udah pada bosen kan di rumah terus. Pasti banyak banget nih yang pengen main, terus jalan-jalan, terus apa masuk lagi seperti aktivitas biasa kayak kuliah, sekolah, semuanya pengen seperti biasanya. Dan sebelumnya gue baru kali ini sih buat podcast. Kenalin dulu, nama gue Desfauri. Gue di sini bakalan lebih sharing ke kalian tentang perkuliahan. Kebetulan gue kuliah di Universitas Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Gue angkatan 2017. Kebetulan gue ambil jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Fisip, Ilmu Sosial, dan Politik. Gak tahu kenapa gue pilih jurusan ilmu komunikasi. Yang dulunya waktu SMA gue tuh pengen banget ambil jurusan hukum dan di bagian perdata. Ya, malah jodohnya di ilmu komunikasi. Jauh gak sih antara hukum sama ilmu komunikasi? Itu bener-bener gak di luar pikiran sih. Di luar pikiran maksud aku. Sebenarnya sebelum gue di UBL, gue pernah coba di Universitas Lampung. Siapa sih yang gak pengen kuliah di universitas negeri kan? Gue rasa kalian semua juga pengen. Dan akhirnya gue gak lolos di universitas negeri itu. Ya udah deh, pilihan kedua untuk kuliah di Lampung dan di universitas swasta terbaik juga di Lampung, yaitu di Universitas Bandar Lampung. Ya gak perlu gue panjang cerita sih ya, kenapa gak jadi di hukum. Kebetulan gue daftar di UBL, pendaftaran beasiswa udah tutup. Jadi ya gue masuknya di gelombang madani. Jadi ya udah deh, masuk kuliah lah gue di ilmu komunikasi. Sebenarnya bukan karena gue ikut-ikut temen sih, karena gue juga masuk di UBL nggak ada temen, maksudnya nggak ada temen dari SMA untuk pilih jurusan ilmu komunikasi. Nah, karena dari ayah dan budgetnya tidak memadai, ya udah gue jadinya pilih jurusan ilkom. Dan kalian tahu nggak, gue masuk di ilmu komunikasi bener-bener nggak tahu apa-apa sama sekali, apa aja yang bakal dipelajari nantinya, lulus bakal jadi apa, kerja di mana, sama sekali gue itu nggak ngerti, nggak tahu semua. Itu kan komunikasi pasti bakal mengarah bagaimana cara ngomong di depan dengan orang, dan gue saat itu nggak bisa sama sekali dong. Dalam apa ya, dalam pikiran gue yang ambil jurusan komunikasi pasti pada pinter ngomongnya, semuanya pada pinter, sedangkan gue nggak ngerti gimana caranya ngomong. Nah, terus berjalannya waktu, gue kenal sama teman-teman kelas gue, ternyata asik orangnya, semuanya asik, terus juga pada care semua sama teman-temannya. Yang gue pikir di awal ternyata salah. Hampir 75% yang gue tahu ternyata mereka juga nggak pinter ngomong. Menurut gue biasa aja sih, tapi ada beberapa yang gue acungin jempol. Mereka bisa ngomong di depan banyak orang. Sumpah, pengalaman gue baru pertama kali masuk kuliah, dan besoknya minggu depan gue dapet tugas presentasi. Bayangin coba. Mata kuliahnya sih gue lupa,
pokoknya gue dapet tugas presentasi. Nah, pertama kali gue maju ke depan presentasi, sumpah demi apapun, rasanya tuh deg-degan banget, panas dingin. Gue di depan menghadap teman-teman gue, dan teman-teman gue pada merhatiin gue di depan. Dosen pun lebih tajam kalau ngeliatin gue. Padahal gue sebelum maju itu belajar dulu, hafalin dulu materi yang udah gue siapin. Ngomongnya apa yang gue bakal sampein ke teman-teman gue ternyata lupa semua. Jadi ngedon di depan. Auto jadi lupa ingatan gitu, lupa ingatan semua apa yang gue hafalin. Pokoknya lucu banget deh. Udah berjalannya waktu juga gue udah mulai ngerti sih apa itu ilmu komunikasi. Jadi buat kalian semua ataupun teman-teman yang baru lulus SMA belum tahu apa itu ilmu komunikasi dan mau pengen ambil ilmu komunikasi, sebenarnya ilmu komunikasi itu ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa baik, verbal, dan non-verbal. Komunikasi yang baik harus bersifat artikulatif dan persuasif. Studi komunikasi merangkum semua teori tersebut dalam satu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Terus juga berbicara tentang prospek kerja, komunikasi ada beragam bidang yang bisa dimasuki oleh lulusan studi komunikasi. Nah, untuk bidang kerjanya itu kita itu bisa masuk di bagian media, kayak di koran, terus majalah. Terus yang kedua kita bisa masuk di marketing, public relation, atau periklanan. Terus bisa juga masuk di event organizer, bagian sales, terus layanan komunikasi. Terus ada analis bisnis. Sebenarnya masih banyak sih untuk prospek kerjanya juga, banyak pokoknya. Dan gak bakal nyesel masuk di jurusan ilmu komunikasi. Terus sampai detik ini dari semua materi dosen gua dari semester 1 sampai semester ini ya udah beberapa sih gua bisa telaah dari, dan selalu gua pelajari sampai detik ini. Dan saat ini pun gue dapet tugas mata kuliah pembuatan konten digital. Ya ini nih tugasnya, gue disuruh buat podcast. Yang tadinya gue baca tugas buat podcast. Aduh, gue pikir keras, gimana nih caranya buatnya? Bisa gak sih gue buatnya? Itu yang gue pikirin. Walaupun ala kadarnya, tapi seenggaknya gue udah coba dan gue bisa. Dibilang gampang ya gak gampang, dibilang susah ya lumayan susah. Intinya setiap ada tugas dari dosen, apapun itu, bisa gak bisa, yang penting kita sudah berusaha gimana caranya. Oh ya teman-teman, maaf sebelumnya kalau gue dari awal ngomongnya agak bindeng. Kebetulan gue lagi flu dan gak enak badan. Udah sempet berobat sih, udah sempet berobat juga. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa, hanya flu sewajarnya aja. Nah, mungkin sampai di sini cerita awal perkuliahan gue. Terima kasih loh buat teman-teman semua yang udah mendengarkan. Dan sampai jumpa.